YouTube channel Soli Supriyadi pada tempat belajar ilmu pengetahuan alam dengan pembelajaran yang sangat asik hadir kembali menjumpai para siswa-siswi SMP di tingkat sekolah menengah. Kami hadir khusus untuk pembelajaran yang sangat asik sehingga para siswa sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya supaya YouTube kami tetap eksis dan bisa bermanfaat sehingga berkelanjutan untuk tetap memproduksi video-video pembelajaran untuk para siswa-siswi SMP serta para pencinta YouTuber lainnya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap masih bab 3 yang akan kita bahas masih dalam pencemaran lingkungan bagian kelima ya. Jadi kita tetap mempelajari tentang pencemaran lingkungan, di mana materi ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, wabil khusus kepada masyarakat yang mencintai lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi seperti pada gambar ya. Nah, ini adalah salah satu sungai yang telah tercemar. Nah, mengapa hal ini terjadi? Nah, ini disebabkan karena adanya limbah industri. Nah, apa itu limbah industri? Marilah kita pelajari dengan sebaik-baiknya supaya kalian semua sadar terhadap lingkungan. Nah, limbah industri ya yang mencemari perairan baik sungai, danau, dan sumber mata air tanah, bahwa air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Seperti pada gambar ya, nampak jelas itu adalah merupakan hasil dari suatu industri. Nah, ini merupakan contoh limbah yang perlu kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Limbah industri ini ya sangat banyak macamnya. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Mengapa? Nah ya, karena limbah-limbah industri ini jelas sangat mengganggu terhadap air-air yang masih banyak difungsikan oleh umat manusia. Seperti contoh pada gambar, perhatikan ya bahwa air yang telah tercemar, nah ini merupakan ya air ini sudah tercemar dari hasil kegiatan industri. Selain menghasilkan produk utama ya atau bahan jadi, ternyata ya kita tahu bahwa industri itu akan menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Ternyata juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu yang dinamakan limbah. Nah, jadi bahan-bahan yang tidak terpakai dari hasil produksi pabrik itu dinamakan limbah. Begitu ya. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau,
seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Nah, ini limbah-limbah ini ya, kalau bisa ya bagaimana caranya kita olah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengganggu saluran air. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas yang berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang yang sangat berbau menyengat ya, terasa oleh setiap orang yang menghirup udara tersebut. Seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, serta limbah pabrik farmasi dan lain-lainnya. Jadi pabrik-pabrik tersebut ya, selain menghasilkan produk yang dibutuhkan, ternyata juga menghasilkan limbah atau zat buang. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau ke sungai ya, atau ke sumber-sumber mata air, nah, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Nah, jadi sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan lain sebagainya yang telah tercemar, maka organisme-organisme yang terdapat dalam perairan tersebut akan berubah ya, akan berubah dan akan musnah sebagian. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai gitu ya, sehingga sungai menjadi tercemar. Nah, jadi logam-logam berat hasil dari limbah pabrik yang dialirkan ke sungai itu, maka air sungai akan tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah seperti raksa ya, timbal, kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila airnya yang telah rusak itu dikonsumsi. Nah, ini sangat berbahaya apabila air tersebut terkonsumsi oleh umat manusia atau makhluk-makhluk lain. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Itu contoh ya, contoh di Jepang, di Minamata, di mana raksa itu yang terbuang ke sungai dan akhirnya ke laut. Nah, ikan-ikan itu akan tercemar, dan ikan yang dikonsumsi oleh manusia, maka manusia itu turut juga terkena imbasnya. Begitu. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Sebagai contoh pada gambar ya, ini sangat berbahaya. Jadi manusia yang sarafnya rusak akibat ya penggunaan air yang telah tercemar, sehingga bisa menyebabkan ya saraf-saraf kita menjadi rusak atau terganggu begitu ya. Nah, lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini ya, penyakit Minamata ini. Nah, hal ini sangat serius, harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai warga turut serta menjaga lingkungan
dari segala jenis pencemaran-pencemaran. Jadi kita nih sebagai masyarakat, sebagai warga ya, nah kita turut serta menjaga lingkungan dengan berbagai macam cara. Seperti ya, membuang sampah itu teratur ya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau ya banyak masyarakat dari kegiatan medsos kita temukan ya, ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya digunakan untuk pembuangan sampah ya. Nah, ini menandakan tidak mencintai lingkungan. Tetapi kalau setelah terjadi ada akibat dari pembuangan sampah, itu selalu menyalahkan pihak-pihak pemerintah. Tetapi kalau kita saling mendukung antara keinginan pemerintah dan masyarakat, maka lingkungan akan terjaga dengan sebaik-baiknya, terhindar dari pencemaran. Kita terlebih dulu yang harus sadar, lalu keluarga ya. Jadi kita dulu nih yang harus sadar, baru sampaikan kepada keluarga, dan selanjutnya baru kita ajak teman, tetangga, dan lingkungan ya. Olah sampah itu dengan sebaik-baiknya. Lalu limbah-limbah rumah tangga seperti air bekas cucian dan lain sebagainya diatur sebaik mungkin pembuangannya sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kalian semua bisa turut serta melindungi lingkungan kita, jangan sampai lingkungan kita tercemar, terutama ya, yaitu air, karena air merupakan kebutuhan pokok setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Hidup tanpa air kita akan mengalami kesusahan. Jagalah air kita, jangan sampai tercemar ya. Nah, terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam kuat ya. Kita pasti bisa.